up The Bot? Kembali lagi di Diari Diskusi Arkeologi edisi keempat. Masih bersama gue Arifan Otaviansyah dan ditemani narasumber yang katanya orang-orang cantik ya. Katanya sih gitu. Lu mau gue kenalin apa, memperkenalkan diri sendiri? Tanya. Hah? Oh ya udah sih. Pasti nggak jelas banget. Ya, dari gue kenalin kayak di kelas aja. Oke. Nama lu siapa? Kebetulan nama gue Nanda. Masa Nanda doang? Ya udah Nanda Gayatri. Nanda Tapi Gayatri. biasa dipanggil Nanda. Panggil Nanda ya. Lu asli mana? Akamsi gue mah. Arkamsi, Bali ya? Iya, dong. Denpasar? Enggak. Oh, enggak. Tabanan. Bisa, jauh banget. Dekat. Tabanan ini ya, apa? Kota Seribu Patung gak sih? Iya, di Twitter gue taunya gitu. Tabanan itu ya, katanya tuh jalan-jalan di sono rusak dibiarin, tapi patung-patung dibagusin Ya kan, gitu. seni kan. Itu bener gak? Kalau masalah jalan yang diukir bener. Ternyata itu fakta ya. Bisa dibilang Menurut fakta. lu sebagai warga Tabanan, Anjing sih menurut gue. Dadah. Balik malah mengkritik pemerintahan nih. Ada tukang bakso di depan. Lo dari prodi mana nih? Ngomong pakai jas merah gitu. Jas Kayaknya merah udah identik kelihatan sama sih. sejarah Oh kayaknya. iya, udah Soekarno banget lo ya. Angkatan berapa lo? Angkatan 19 gue mah. Kesibukan? Sekarang jadi budak proker. Budak proker, tumbal ya. Iya dong. Kan lu juga. Yoi. Jadi gini teman-teman, kemarin di Diari edisi sebelumnya kan kita sempet nyinggung nyindir sejarah tuh. Mereka pakai metode historiografi, kita pakai metode ekskavasi dan segala macam. Kayak gitu ya. Enggak, anggapannya tuh kayak yang sejarah tuh emang melingkup bagiannya tuh lebih luas emang. Iya, Tapi kalau arkeologi itu lebih jauh. Mm-mm. Nah, sejarah kan pelajarinya dari tulisan enggak. Nah, kenapa nggak bisa menjangkau arkeologi? Soalnya zaman prasejarah nggak ada tulisan gitu. Oh iya, itu kita sempat diskusikan itu kan, anjay. Iya, bikin kon. Oh. Mohon maaf ya anak sejarah nih. Dosen lu sendiri yang bilang ke gua. Kayaknya di sono pada ngeliatin Oh, iya. anak sejarah anaknya masuk. Mohon maaf nih. Dosen lu sendiri yang bilang ke gua ya. Gua masih cuma meluruskan. Nah, dia tuh ngerasa kesindir gitu. Kapan gue ngerasa kesindirnya? Katanya ngapain lo nyindir gua ya di video lo, daripada konflik di belakang kan, ya udah gua undang aja sekalian di Diari itu jadiin konten. Kosong ya, omong kosong. Konten biar sekalian aja klarifikasi di sini kan gitu. Habis. Yoi. Jadi tema pada edisi kali ini tuh arkeologi versus sejarah gitu. Jadi kita mau ngebandingin gitu, arkeologi itu gimana, sejarah itu gimana, which better gitu, antara arkeologi dan sejarah gitu. Sekarang ke pertanyaan pertama sih, pertanyaan mendasar lah ya, biasalah basa-basi gitu, 5W 1H gitu. Apa itu sejarah sih? Apa ya sejarah ya? Kayak banyak orang-orang. Seakan berjalan tanpa arah, aja. Kayak sejarah sih. Udah pasti masa lalu ya. Masa nggak mungkin lalu. Masa depan sih. Kalau ngomongin sejarah tuh pasti banyak yang cuman kayak ngerasa pasti ngapalin tahun ya, ngapalin Yoi, nama-nama. itu bener. Padahal enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Jadi kayak sejarah tuh apa yang nih yang gue ngomongin sekarang aja bisa jadi sejarah kan. Oh, berarti gitu. Berarti ya semua peristiwa itu bisa Bisa jadi jadi sejarah sejarah. gitu. Terus ranah kajian sejarah itu meliputi apa saja sih? Gue sedikit cerita aja sih, kan kalau di arkeologi nih ya, kalau bandingin sama arkeologi, di arkeologi itu suatu benda bisa dikatakan benda arkeologi itu minimal berusia 50 tahun gitu. Kalau di sejarah tuh suatu kejadian ada minimalnya nggak gitu? Kalau untuk kejadian itu sebenarnya nggak ada minimalnya sih, sebenarnya fleksibel aja kan. Tapi yang penting tuh ada sumber yang jelas gitu. Saya semua kejadian, semua peristiwa yang udah kejadian itu bisa disebut sejarah, tapi yang biasanya tuh yang benar-benar kayak berpengaruh itu. Oh, berpengaruh. Oh iya sih, gue sempet itu juga dulu pas masih SMA gitu. Kalau nggak Misalnya salah itu. kemerdekaan kan. Nah, iya itu peristiwanya itu unik, terus
abadi kalau nggak salah gitu. Nggak tahu sih, gue juga nggak terlalu dengerin kata guru gue dulu. Gue juga nggak dengerin kata dosen gue sih btw. Karena ya karena di sejarah sebenarnya yang diajarin bukan teori aja gitu, langsung prakteknya. Jadi kayak kadang, prakteknya emang ngapain kalau ya sejarah? langsung penelitian lah. Kirain praktek kejadian sejarahnya juga. Itu mah simulasi aja. Terus ini gue kan punya teman nih di Jember sono. Nah katanya itu kalau dia kayak mau mengidentifikasi suatu kejadian gitu yang bisa dikatakan sejarah kayak lu itu kemarin, minimal 10 tahun katanya, 1 dekade. Kalau di kampus lu gimana? Kampus lu juga kan? Iya, kampus kita deh, kampus kita itu kayak gitu juga nggak gitu? Kalau misalnya untuk itu sejarah yang bisa diteliti ya, yang bisa dikaji gitu. Kalau misalnya tergantung sejarahnya sih. Kalau ada sejarah kontemporer gitu-gitu kan, ada sejarah klasik, sejarah modern gitu. Kalau misalnya sejarah kontemporer udah pasti yang terdekat, yang masih melekat di ingatan. Cuman kalau untuk jarak 10 tahun itu di Udayana sendiri itu nggak ada. Oh, gitu ya. Berarti tergantung kebijakan kurikulum dari masing-masing universitas lah. Itu berarti. Terus ini lagi metode. Gue penasaran sih sama metode yang digunakan di sejarah. Ya setahu gue metode yang kalian gunakan ya membaca gitu. Iya sih. Metode yang kalian gunakan apa sih sebenarnya? Kalau misalnya metode nih kan, kalau misalnya yang lain nyusun skripsi kan pasti kualitatif kuantitatif dong. Iya. Kalau kita ada untuk sejarah ekonomi itu khusus misalnya sejarah kuantitatif, pakai metode kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau misalnya di sejarah sendiri itu metode yang benar-benar digunakan itu metode sejarah. Jadi itu kan ada heuristik, kritik. Iya pernah dengar sih. Ya, gitu-gitulah. Gue nggak paham gitu. Entahlah penjelasannya di deskripsi aja. Tapi lu bisa jelasin satu-satu nggak? Kalau heuristik itu pengumpulan sumber kan. Terus nanti udah dapat sumber nih, kita ada kritik. Di kritik itu kayak kita lebih ngebandingin lah sumber yang kita dapat sama sumber lain, bener nggak sih itu sumbernya gitu. Maksudnya keakuratannya tuh berapa persen gitu. Terus nanti itu udah kritik, lanjut ke interpretasi. Di situ tuh kayak bagaimana kita mengimajinasikan tapi dengan objektif nggak subjektif, sesuai dengan sumber-sumber yang udah kita dapat dan udah kita kritik di tahap kritik tadi gitu. Terus nanti baru akhirnya itu penyusunan historiografinya. Anggaplah kayak hasil dari sebuah ya. Oh iya. Itu bisa dalam bentuk apa itu? Buku, jurnal? Buku bisa, jurnal bisa, yang penting tulisan sih. Oh itu. Ngomongin lu tadi sempat nyinggung kayak sumber-sumber gitu ya. Sumber-sumber yang apa ya? Sumber-sumbernya sejarah itu apa aja sih? Kalau sumber sejarah tuh sebenarnya bisa apa aja, kayak asal tuh ada lisannya dan ada penerjemahnya. Misalnya dari arkeo nih, lu kan neliti, lu pasti kayak nyari lebih ke benda. Iya kan gitu. benda. Nah, lu udah menerjemahkan benda itu ke dalam bentuk kata, itu bisa kita jadiin sumber juga. Oh, berarti lu memanfaatkan arkeologi lo ya? Enak bisa banget. dibilang gitu dong. Ini sumber, balik lagi sih ke apa ya? Gue sebenarnya masih tertarik sama omongan lo yang ini tadi. Stigma masyarakat terhadap sejarah ya. Itu kayaknya menarik sih. Ya emang banyak yang bilang kalau belajar sejarah tuh bikin ngantuk gitu. Yang dipelajarin cuma tanggal-tanggal terus sama tokoh, udah gitu. Tapi lu bisa ngelawan stigma itu nggak? Ya. Untuk diri gue sendiri nih, karena gue udah kuliah lah ya selama berapa semester. Iya. Hampir 5 sih kan, udah Iya OTW. Nggak Terus tahu kalau ngulang. tapi tetap 5 anjir. Iya. Paling kan tambahannya 12 semester. Semoga enggak sih tapi. Kalau untuk gue sendiri sih ngerasa kayak benar-benar beda banget dari sejarah yang di sekolah sama sejarah yang di yang kampus, karena kan untuk di UNUD sendiri itu ilmu sejarahnya kan, bukan pendidikan sejarah. Mungkin kalau pendidikan mungkin kayak
untuk ngajarnya, untuk cara ngajar, terus apa yang diajarin itu kan mungkin masih diatur lah ya. Kalau misalnya di ilmu sejarah tuh kayak lebih ke kita dikasih materi tentang apa gitu, sejarah ekonomi Indonesia tuh kayak gini. Misalnya ada kapitalisasi dan segala macam. Nah nanti dari sana tuh kita disuruh buat suatu makalah yang misalnya kayak tentang sejarah ekonomi Indonesia itu sendiri. Misalnya kemarin gue sempet kan buat tugas tuh, gue ngambilnya liberalisasi pendidikan kan kemarin. Nah itu kan ada unsur-unsur ekonominya kan gitu. Jadi kayak ada data-datanya yang kita harus cari. Nggak harus ngapal. Rumit ya ternyata ya. Nggak kayak apa ya? Lu kayak detektif aja ngumpulin data-data gitu, nggak cuma ngapalin tanggal-tanggal doang ternyata. Nggak cuma apa ya, sejarah tuh nggak sebatas ngapalin tanggal, tokoh. Ya hampir sama kayak arkeo nggak sih? Iya. Tapi lu nggak usah soto ya. Iya kan, nanti gue tanya lagi sih lu balik. Gue tanya balik lagi sih. Nggak usah soto. Iya sih. Ini sih gue sebagai mahasiswa arkeologi ya mungkin juga bisa jadi perwakilan beberapa mahasiswa yang lain yang sebenarnya mereka tuh punya pertanyaan yang sama gitu terhadap ilmu sejarah gitu. Kenapa zaman prasejarah itu nggak dianggap itu bukan buat kalian gitu? Bukan zaman prasejarah sih jatuhnya. Maksudnya? Mungkin yang nggak dianggap itu praaksara kan, karena kalau misalnya secara umum itu sejarah ya lekat dengan tulisan gitu. Nggak dianggap apa bukan ranah kajian kalian? Kalau dibilang bukan ranah kajian juga nggak bisa juga kan. Kalau misalnya udah ada sumber yang valid gitu, kita bisa aja kaji, tapi kita nggak bisa gitu. Paham. Seperti yang lu jelasin tadi, kalian kan sebenarnya kan juga butuh tulisan gitu, sedangkan prasejarah itu nggak ada tulisan sama sekali gitu. Mungkin kan ada tapi terbatas kan, dan kita juga nggak paham aksaranya. Zaman apa ya, setelah zaman kalau nggak salah nih ya gue bukan mahasiswa kutu buku ya guys, gue ya modal foto ya gitu. Setelah Neolitik tuh emang muncul kayak simbol-simbol gitu, tapi itu juga belum tentu tulisan itu. Kadang cuma simbol-simbol doang, apalagi ya apa ya, maksudnya itu zaman itu pun yang udah muncul simbol-simbol itu masih belum bisa dikaji gitu, artinya itu apa, apalagi yang zaman Paleolitik gitu. Pantesan kalian gak bisa menjamah masa tersebut ya. Berarti intinya bukan nggak nganggep ya? Bukan nggak nganggep sih. Ya? Mungkin kita bakal ada gitu yang nulis kajiannya, tapi perlu bantuan ilmu lain gitu. Entah itu misalnya Sasjakun, Sasbai gitu kan, dan Arkeo sendiri. Iya. Itu sih. Kalau menurut gue sih lebih cocok pakai nama praaksara sih zaman itu. Yang tadi gue juga bilang kan, ke praaksara. Lebih ke praaksara sih. Soalnya gue juga setuju gitu kalau misalnya zaman tersebut itu pakai kata praaksara aja gitu. Soalnya kalau mau pakai prasejarah gitu, itu kan berarti sebelum adanya sejarah gitu. Kayak yang nggak masuk aja gitu. Sedangkan pada masa itu udah banyak kehidupan. Apakah itu nggak bisa disebut dengan sejarah gitu? Ya itu aja sih. Nggak tahu kalau misalnya banyak yang nggak terima, komen aja di komentar gitu. Gue juga sepakat sih, karena kan secara garis besar itu pasti orang-orang tuh mikirnya sejarah pasti bahas masa lalu dong gitu. Tapi masa lalunya ya sebenarnya ya bisa dibahas semuanya gitu, asal ada batas yang jelas gitu, waktu sama spasialnya. Itu aja sih. Ya udahlah ya, nggak usah banyak-banyak ngomongin, ntar salah. Balik lagi guys, kita modal sotoy di sini itu. Kita modal sotoy. Ya teman-teman, kalau misalnya ada omongan-omongan kita yang perlu direvisi, silahkan dikembalikan ke jalan yang lurus lah ya, biar nggak selamanya kita tersesat di jalan yang salah gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ngebandingin lagi nih ya, kalau di arkeologi itu kalau ngomongin pembabakan tuh ya, kalau di arkeologi khususnya di Indonesia itu ada zaman prasejarah, zaman klasik, zaman Islam, zaman kolonial. Ya itu sih gitu. Kalau di sejarah gimana pembabakan waktunya? Kalau untuk pembabakan waktu, bukan pembabakan waktu sih sebenarnya. Kalau misalnya di sejarah itu
ada 2 pembabakan nih, pembabakan menurut kronologis sama tematisnya. Kalau kronologis tuh kayak urutan peristiwa, misalnya ada buku gitu sejarah Indonesia kan, itu kan kronologis tuh, udah sesuai urutannya lah, prasejarah, terus habis itu ada masa klasik, kolonial gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya tematis itu tuh lebih ke peristiwa yang sebenarnya waktunya cukup singkat tapi peristiwanya tuh penting gitu, misalnya kayak kayak sejarah petani di Banten gitu mungkin. Ya, jadi kayak lebih ke tematis, dan di tematis itu perlu ilmu-ilmu lain yang benar-benar kayak entah itu politik, ekonomi gitu-gitu sih. Gitu. Tapi gue pernah denger nih dari dosen gue. Gimana? Itu kayak sejarah sama arkeo itu untuk di Indonesia ya. Itu waktu gue dapat pengantar sejarah Indonesia sih. Ada kesepakatan antara arkeolog sama sejarawan yang bilang kalau sejarah itu bahasnya 1500 ke atas, arkeo itu 1500 ke bawah. Mungkin itu kayak baru tahu gue. Emang iya. Itu gue juga dengar dari dosen sih sebelumnya. Tapi gue juga nemu sumber yang valid gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari SNI itu Sejarah Nasional Indonesia, buku itu kan itu kayak kelihatan sih di sana. Apa aja sih itu yang bab 1, yang jilid 1, jilid 2-nya itu. Gue baru tahu itu. Terjadi kesepakatan di mana itu. Gue juga penasaran sih BTW, tapi kata dosen gue. Kata dosen. Main aman. Ntar kalau disalahin kata dosen dia gitu, salahin kata dosen. Ntar kasih tahu aja nama dosennya siapa. Jangan ntar gue yang di DO kan gak lucu. Bercanda. Terus ini ada sih yang bikin gue penasaran, pandangan mahasiswa sejarah terhadap arkeologi. Tarzan kali ya? Tapi kalau dari pandangan mahasiswa sejarah sendiri itu kayak gue kan sering lah ya, pasti kita sering julid dong satu sama lain kan, ngomong-ngomong gitu. Ya enggak sih, paling kayak cuman gimana kalian julidnya? Anjir anak arkeo keren-keren deh gitu. ngerasa salting gue. Emang iya? Iya, banyak yang kayak kalau gitu gue masuk arkeo aja dulu, gak usah sejarah gitu kan. Cowok cewek yang bilang gitu? Cewek sih. Ntar yang cowok-cowok di arkeo kepedean anjir. Ntar lah kita bahas di belakang kamera. Tapi gimana itu? Gue baru tahu. Tapi keren aja sih, kayak ya lu nelitinya lebih jauh daripada kita gitu kan. Gitu. Batasnya kayak lu juga belajarin aksara nggak sih? Kayak tulisan-tulisan yang gitu kan. Kayak ya kita enggak, tapi denger cerita lu kocak ya. Banyak yang pengen masuk arkeologi, sedangkan mahasiswa arkeologi banyak yang kesal itu. Bilangin sama bocah-bocah lu ya. Orang ya kan orang kan lihat dari luarnya aja. Gimana sih? Story ngapain juga? Ya kan malah bosen pengen nih, masuk arkeologi gitu. Iri sama arkeologi, iri sama sasing gitu, sajep atau apa kayak gitu. Terus gue sasep jadi wibu. Iya, diem. Ini sensor ya. Parah banget. Bercanda. Maaf, rakyat sasep. Enggak. Menarik ya ternyata ya. Salting sih gue dengar cerita itu nih. Bisa ya salting ya. Ya gimana ya, ternyata mahasiswa sejarah oh ya udah sih, ya udah cukup tahu. Ya sama sih, pertanyaan masih sama. Lebih ke kalian tuh butuh nggak ilmu arkeologi gitu? Ya pasti sih. Pasti. Gimana itu butuhnya itu? Yang kayak gue bilang dari tadi berkali-kali kan, ya kita nggak mungkin dong misalnya ada baca prasasti ini gitu, ya kita kan nggak ada ilmu yang khusus ke sana gitu. Jadi kayak ya kita nunggu lu buat neliti, terus nanti jadiin
perlu ada hasilnya, ya kita ngelihat hasil Walah. penelitian kalian. Berarti di sejarah nggak ada paleografi ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kita mainannya tulisan-tulisan yang masih baca. Nyusahin juga ternyata kalian ya. Ya nggak apa-apa dong. Nyusahin ternyata kalian. Nggak apa. Jadi kayak epigrafi itu nggak ada ya Nggak ada. gitu ya. Untung sih nggak ada. Kenapa emang kalau ada? Gua bahasa sastra gua kayak tulisan Bali aja remedi anjir sama tulisan itu. Lu orang Bali nggak bisa Bisa ya bisa. aksara Bali? Bisa mah bisa. Bisa doang. Tapi kayak tetap aja kalau misalnya sekarang disuruh tulis ya remedi juga gua. Dasar. Gak cocok banget lu jadi orang Bali. Orang Bali KW. Kayak dari tadi lu nanya mulu dah. Sekarang giliran Terus? gua dah. Set, lu mau nanya Bali? Iya dong. Siapa lu? Biar gua juga nggak kesannya so tau gitu kan. Arkeologi gimana gitu. Biar dua arah ya. Iya, biar dua arah. Yaudah. Mau nanya apa lo emang? Pertanyaan simpel sih sebenarnya. Iya. Yang sama yang di awal tadi yang lu tanya. Sebenarnya arkeologi itu apa sih? Arkeologi sama kayak sejarah, mempelajari masa lalu, Samanya gimana? kebudayaan masa lalu. Kita juga merekonstruksi kejadian di masa lalu, tapi bedanya itu kita lebih ke apa ya, dari benda gitu. Peninggalannya. Dari tinggalannya. Ya Terus? itu sih secara gampangnya itu, tapi ada pengertian yang lebih spesifik lagi gitu. Kalau Budaya misalnya gue doang. jelasin pengertian yang lebih spesifik, ya hafalan nih ntar itu. Gue bukan butuh buku. Berarti itu budaya doang atau gimana? Kan budaya mencakup semuanya. Ya. Lu enggak intinya gini. Lu kalau misalnya mau nanyain arkeologi apa ya? Pokok pembahasannya tuh lebih spesifik, lebih ilmiah. Lu salah nanyain gua gitu loh. Terus gua Lu salah. Harusnya host yang satunya gitu loh. Kalau Ferry baru, bener. Kalau gua ya gini deh gitu. Ya nggak apa lah ya. Gambaran secara awam. Iyalah. Tapi lu ngerti kan? Ya ngerti nggak ngerti ntar gue search lagi deh. Iya. Kita belajar bareng Belajar. lah ntar. Iya. Terus yang Apa? yang kan tadi sejarah tuh butuh arkeologi kan. Iya. Nah kira-kira arkeologi tuh butuh sejarah nggak sih? Butuh ilmu Nggak. sejarah? Seriusan ya? Ngapain? Ini sombong bener aja. Ngapain kita butuh sejarah? Parah. Kita kan nggak mau nyusahin itu. Iya tapi kan Kita prodi eksklusif bos. oke. Nggak bercanda banyak. Gue sih apa ya, menurut pengalaman gue pribadi, gue kan juga belum terjun ke dunia arkeologi yang sebenarnya kan masih sebatas menjalani pendidikan sekarang. Tapi kalau menurut pandangan gue nih ya, kita itu lebih butuh ke tulisan-tulisan yang yang diciptakan oleh teman-teman dari sejarah gitu. Biar mengefisiensi waktu gitu. Kayak gimana? Ini loh. Anggap ini suatu misal ya udah Tinggalan, 50 tahun iya. 50 tahun ke depan ya, ini udah tinggalan, ini udah bisa dikatakan benda arkeologi gitu. Ini masih jadi tanda tanya nih gitu. Jadi tanda tanya ini nih gunanya buat apa sih ini? Iya. Yang bundar ini, yang ini. Nah, terus ini juga gunanya buat apa gitu. Daripada kita mencoba satu-satu kan gitu. Iya. Ya sebenarnya bisa aja gitu, kayak kita buka-buka gitu. Berarti butuh Oh, teknik ini mesin buat kali ya? apa gitu. Oh, ternyata pas kita mengidentifikasi dengan lama gitu membutuhkan waktu. Ternyata ini buat kamera gitu. Oh, ini ternyata kamera gitu. Oh, ini ternyata buat sidik jari gitu. Ya, kenapa gitu? Daripada kita mengidentifikasi dengan membutuhkan waktu yang lama, kenapa kita nggak lihat buku panduannya aja gitu? Sumber lisannya ya. Sudah tertera jelas kan. Itu menurut gue sih itu, nggak tahu kalau yang lain gitu. Menurut gue aja. Mungkin nanti gue opini nanya, pribadi. nanya Iya. lagi tuh di luar kali ya. Iya, kalau Biar lo mau lebih- nanya secara spesifik jangan ke gua, salah orang Nggak apa bos. sih, nggak apa sih. Salah orang. Nggak apa. Tapi menurut gua itu sih. Semoga aja benar gitu. Kalau misalnya kayak gitu sekalian aja sih nyari anak teknik mesin kan 50 tahun lagi. Iya, itu kan. Atau komputer. Makanya kita butuh sejarah gitu. Biar nggak ribet gitu. Ya. Oke, terus
kalau misalnya di Warma nih, kan himpunan lu namanya Warma ya kan? Iya. Warma Dewa. Warma Dewa. Tapi kalau orang-orang kayak di Bali tuh Warung Madura. yang buka 24 jam kan. Iya, kenapa? Kalau di Warma tuh misalnya di proker lu deh. Iya. Ya, lu kan sebagai budak proker dong. Yoi, kita kan sama tas dulu. Tahan ya lagi berapa bulan lagi. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang proker lu yang di Warma itu benar-benar arkeologi banget gitu? Ada sih ada, tapi nggak mendominasi gitu. Apa? Sebenarnya kalau proker-proker di Warma itu bisa dibilang lah ya, selain gua ngomongin yang non arkeologi dulu, bisa dibilang proker di Warma itu banyak yang gak nyambung sama arkeologi gitu. Banyak yang gak nyambung sama arkeologi. Misalnya itu kita bakalan ngadain sepak bola pantai. Nggak apa, itu kan pendekatan internal kan, biar nggak Sepak bola apa-apa pantai, banget. terus kita mau ngadain live musik gitu. Itu salah satu contohnya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali sama arkeologi. Sebenarnya kenapa kita kok ngadain acara-acara seperti itu? Soalnya balik lagi di pembahasan di hari sebelumnya itu, banyak yang menyesal masuk arkeologi, banyak yang nggak ada passion sama sekali di arkeologi gitu, banyak yang ngerasa terpaksa masuk di arkeologi gitu. Ya maka kenapa kita bikin kegiatan-kegiatan non arkeologi gitu? Ya untuk apa ya? Untuk ngasih wadah buat mereka gitu yang nggak ada passion di arkeologi, biar mereka itu tetap ngerasa nyaman di tempat ini gitu. Kayak ngerasa punya minat bakat lah Iya, ya. nah itu juga ya mungkin aja emang ada anak yang nggak bisa apa ya, nggak punya passion arkeologi tapi dia punya bakat Di musik gitu, mungkin dia bisa bikin musik tentang arkeologi gitu. Nah gitu sih. Bisa sih bisa. Proker gue kayak gitu. Karena kan pasti kebanyakan dulu tuh mungkin pilihan kedua kali ya. Iya, yang kedua juga. Sama Ya kayak sejarah gitulah pokoknya. Terus ya kalau ngomongin proker arkeologi ya ada sih beberapa, terutama di bidang satu bagian penelitian dan pelayanan ilmiah itu. Kita kan mau ke lab kan? Iya, kita mau ke lab habis ini. Pokoknya abis ini kita bakalan ngadain proker bareng, arkeologi, sejarah, sama antropologi gitu. Emang kita mau ngapain sih? Gak tau sih, kita kayak mau jalan-jalan Jalan-jalan doang lah sih. gitu. Mau ngapain lagi Iya, kan? jalan-jalan. Emang terkenal tiga prodi ini jalan-jalan mulu kan? Jadi gitu. Ya gitu sih. Pokoknya proker-proker mereka itu kayak pengadaan majalah gitu, terus bikin cerita-cerita pendek, ada yang namanya warna cerita, terus juga ada UKM juga, UKM itu Stupika itu, wah UKM butuh buku banget itu mereka itu bikin jurnal, bikin apa, pokoknya gue nggak bisa deh. Tapi sekarang masih jalan kayaknya. Masih jalan, malah mereka yang paling aktif, soalnya kan kegiatan-kegiatan seperti itu yang apa ya, gampang dilaksanakan pas masa pandemi, soalnya online yang mereka gampang koordinasinya. Beda sama kan ada 4 UKM tuh di bidang 4, Kaba, terus Fajra, terus Arkeolen sama Stupika gitu. Nah yang 3 ini susah jalannya, kayak Kaba, Fajra sama Arkeolen, soalnya ya gimana mau jalan kalau misalnya kondisi online kayak gini. Jadi Stupika doang sih yang paling kelihatan gitu. Berarti yang jurnal-jurnal yang dimuat tuh tentang arkeologi banget. Iya nggak banget sih. Pokok berkaitan Ilmiah dengan lah. arkeologi gitu, berkaitan dengan arkeologi. Itu sih. Nah, kalau misalnya kan jurnal gitu tuh, terus Iya. itu kan pasti butuh penulisan juga kan? Iya. Tadi kalau misalnya lu tadi nanya ke gua itu ada paleografi atau enggak, kita tuh di sejarah ngelajarin itu atau enggak kan? Nah, gua mau nanya di metode yang digunakan dalam penulisan arkeologi itu apa? Apa historiografi juga? Historiografi kita ada juga. Ada, tapi enggak. Tapi gua nggak terlalu paham. Seperti biasa. Tapi Gua setidaknya semester 2 mempelajari itu. Semester 2 apa semester 3 ya? Semester 2 gue mempelajari itu. Pokoknya intinya mempelajari tulisan-tulisan itu, karya-karyanya orang, historiografi Indonesia sama historiografi Umum. kolonial juga. Tapi apa ya? Ya menurut mahasiswa seperti gue yang gak terlalu paham-paham banget, tapi menarik sih. Kayak yang gimana ya? Ternyata
kalau mempelajari historiografi itu sejarah tergantung sudut pandang penulisnya gitu. Iya. Kayak buset gitu. Kayak gue tuh ngebaca tulisannya orang Belanda gitu ya. Itu kayak beda orang Indonesia jahat banget anjir gitu. Tapi kalau Indonesia orang Belanda jahat iya, bener gitu. Iya. Jadi gini ya aslinya belajar sejarah ya. Sama kayak Jepang sih, Jepang kan nulisnya nggak pernah menjajah kan kalau di sejarahnya dia. Pemberdayaan. Saya mau aja diberdayain. Ya biasalah sejarah ditulis sama pemenang. Tapi itu sih sejarah ditulis sama pemenang. Iya sih. Sampai sekarang pun masih gitu sih sebenarnya. Kayak pasti ada subjektivitas dalam tulisan sejarah. Iya. Ada kah? Ternyata anjing lah. Dunia itu fana. Dah. Dari tadi lu mulai nanya anjing. Hostnya gua, lu yang diundang ya. Gak apa, kita sharing. Ini. Gimana? Kesan kuliah di sejarah. Kalau kesan sih sejauh ini bisa dibilang bersyukur sih gua Buset. sama di sejarah. Anjay, bersyukur. Emang lu di arkeol kagak? Kayak enggak yakin sih gua bersyukur. Tapi beneran anjir. Gimana itu? Gimana ya? Ya. Lu kok bisa bersyukur di sejarah? Ini kebanyakan ya. Gua nanya sama teman-teman gua nih. Lu nyesel nggak sih? Karena kan kebanyakan tuh sejarah tuh pilihan kedua. Yang pertama tuh yang gue tanya ya, pilihan pertamanya apa? Pasti enggak hubungan internasional, ilmu politik yang benar-benar divisip gitu. Tapi tahu-taunya ke sejarah gitu. Terus gue tanya, kalian nyesel nggak sih di sejarah gitu? Pada jawab enggak gitu. Seriusan? Iya, soalnya kayak gimana ya? Gue juga ngerasa gak nyesel sih. Soalnya sejarah kita kan belajarnya nggak cuman tentang, nggak terbatas gitu loh. Misalnya kita mau neliti sesuatu tuh kayak bisa ke politik, bisa ke ekonomi. Jadi kayak ngerasa, oh gue nggak salah nih ada di jurusan ini gitu. Kalau misalnya gue tertarik sama politik, ntar misalnya skripsi gue politik gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa sejarah nggak ada yang nyesel sih. Apalagi teman-temannya seru-seru semua sih. 180 derajat sama usia arkeologi. Gimana? Arkeologi banyak yang nyesel ya. Emang iya? Iya. Anjir, dari sejarah yang ngelihat arkeologi sekeren itu, anak-anak arkeologi ternyata menyesal ya. Ternyata kehidupan itu kocak sekali ya. Udah lah. Sekarang udah lama nih kita ngebacot, gak usah lama-lama ya. Kesimpulannya. Apa yang bisa lo tarik kesimpulan? Sebenarnya tema pembahasan kali ini sedikit melenceng sebenarnya guys. Kita itu nggak ada niatan untuk ngebandingin arkeologi. Maksudnya apa ya? Menunjukkan siapa yang lebih baik antara arkeologi sama sejarah itu. Kenapa kita bikin judul arkeologi versus sejarah? Ya biar menarik gitu. Ini juga konten. Iya, clickbait. Sebenarnya kalau ngomongin arkeologi sama sejarah punya jalannya sendiri-sendiri gitu, nggak bisa dibandingin. Dan bahkan berjalan beriringan bisa gitu loh. Walaupun nggak selalu sih, gue juga nggak mau anjir. Kayak satu lewat Imam Bonjol, satunya lagi lewat Taman Pancing gitu. Intinya arkeologi sama sejarah itu apa ya? Dua insan usai. Insan betul. Pokoknya dua hal yang saling membutuhkan lah gitu. Sama kayak yang Nanda jelasin tadi itu, yang dibutuhkan arkeologi, apa yang dibutuhkan sejarah di arkeologi itu apa sih gitu. Gue juga jelasin tadi sejarah itu gunanya apa sih di arkeologi gitu sih. Terus menurut lu gimana? Ada tambahan nggak? Kalau gue sih nanti buat maba-maba yang bingung gitu di jurusan sih, kan udah mau tahun ajaran baru nih. Kayak ya nggak apa milih arkeologi atau sejarah, kalian nanti sreg gitu di sana kan, atau jalannya kalian gitu. Tapi ya was-was aja sih kalau milih arkeologi kalian, soalnya kebanyakan banyak nyesel gitu. Tapi kalau sejarah nggak apa sih, sekalian gue promosi ya gitu, promosiin prodi. Iya itu. Ya udah deh, kita closing aja ya. Terima kasih Anda sudah mau datang ke tempat ini ngebacot nggak jelas bersama gua gitu. Jangan kapok aja sih. Iya itu. Abis ini kita main-main ya. Pasti. Makan bareng. Ya udah deh, kita penutupan. Bye bye.